Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Yogi Rahajeng SPMSI, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Pada mata kuliah ekonomi makro hari ini, kita akan membahas tentang permasalahan ekonomi makro. Pertama, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan, kenapa harga barang selalu naik setiap tahun? Contohnya, pada tahun 2010, dengan uang 10.000, kita bisa membeli satu mangkok bakso dan satu buah minuman. Namun sekarang, pada tahun 2020, uang 10.000 tidak mampu untuk membeli hal tersebut. Kita membutuhkan uang 20.000 untuk membeli satu mangkok bakso dan juga satu minuman. Apakah nilai uangnya yang berubah? Ternyata nilai uangnya tidak berubah, tetapi hal ini terjadi karena adanya fenomena naiknya harga yang terus menerus dari tahun 2010 ke tahun 2020 secara bertahap. Fenomena ini dalam ilmu ekonomi dinyatakan sebagai inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah sebuah peristiwa ataupun fenomena di mana naiknya harga secara umum dan terus menerus. Contohnya, pada Januari harga apel 100 rupiah dan pada Maret harga barang apel menjadi 150 rupiah. Inflasi menurut penyebabnya dibagikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah inflasi volatile food. Hal ini terjadi secara musiman, yaitu naiknya harga barang makanan, contohnya pada mendekati bulan Ramadan ataupun mendekati hari raya seperti Idul Fitri, Natal, dan hari raya lainnya. Yang kedua adalah inflasi administered price. Yang ini terjadi karena naiknya harga barang yang dikelola oleh pemerintah seperti kenaikan tarif dasar listrik, naiknya harga BBM maupun gas. Yang ketiga adalah inflasi inti. Inflasi inti disebabkan tingginya permintaan dibandingkan ketersediaan barang, faktor eksternal dan ekspektasi masyarakat. Berikutnya saya akan membahas inflasi menurut klasifikasinya. Inflasi berdasarkan tingkat klasifikasinya dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah hiperinflasi. Apa itu hiperinflasi? Hiperinflasi adalah inflasi yang di atas 100% nilainya. Dan Indonesia pernah mengalami ini pada tahun 1967, yaitu inflasi pada angka 400%. Yang kedua adalah inflasi berat, yaitu inflasi dengan angka di atas 30 sampai 100%. Indonesia juga pernah mengalami ini pada tahun 1998 dengan angka 77,6%. Klasifikasi ketiga adalah inflasi sedang, yaitu inflasi pada angka 10 sampai 30%. Indonesia juga pernah mengalami ini pada kisaran 2000 sampai 2008 dengan angka 12 sampai 17% yang disebabkan oleh naiknya tarif listrik, BBM maupun gas. Yang terakhir adalah inflasi ringan, yaitu inflasi yang terjadi kurang dari 10%. Inflasi ini umum terjadi di Indonesia sampai tahun 2020. Berdasarkan tingkatan inflasi apabila angkanya terlalu tinggi dan tidak stabil bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Namun apabila inflasi itu ringan dan stabil bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yang akan saya bahas adalah inflasi menurut asalnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Inflasi dalam negeri contohnya adalah defisit anggaran belanja, gagal panen yang menyebabkan naiknya harga barang. Yang kedua adalah inflasi luar negeri, contohnya naiknya harga barang impor maupun barang ekspor yang akhirnya menyebabkan juga naiknya harga barang lainnya. Kemudian inflasi juga dinyatakan oleh
3 teori, yaitu teori kuantitas, Keynes, dan strukturalis. Teori kuantitas menyatakan inflasi terjadi dikarenakan penawaran uang yang meningkat, ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga-harga. Yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di atas batas kemampuan ekonominya. Sedangkan teori strukturalis menyatakan inflasi terjadi dikarenakan produksi dan ekspor tidak elastis sehingga tidak responsif terhadap harga. Terjadi peningkatan produksi dan ekspor umumnya lambat sehingga didahului oleh peningkatan harga-harga. Umumnya adalah harga makanan. Yang hal ini terjadi biasanya di negara berkembang, Amerika Latin maupun di Indonesia. Berikutnya ada dua kebijakan yang bisa mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter dan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter yang bisa dilakukan, yang pertama adalah tight money policy, yang kedua adalah meningkatkan suku bunga melalui bank sentral. Meningkatkan suku bunga melalui bank sentral dan tight money policy ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi uang beredar di masyarakat sehingga masyarakat cenderung untuk lebih banyak menabung dibandingkan membelanjakan uangnya. Hal ini diharapkan dengan berkurangnya permintaan akan barang bisa menurunkan harga barang tersebut sehingga inflasi bisa ditekan. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pajak dan menekan pengeluaran pemerintah. Meningkatkan pajak berarti uang yang biasanya digunakan masyarakat untuk belanja, apabila pajak ditingkatkan akan digunakan untuk membayar pajak. Dan menekan pengeluaran pemerintah berarti mengurangi belanja pemerintah sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat juga berkurang. Sekian penjelasan saya tentang inflasi. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan permasalahan ekonomi makro berikutnya. Terima kasih.